Pernah nggak kamu merasa sendirian, padahal kamu sudah punya pasangan? Aku pernah. Dan yang lebih menyakitkan, aku justru menemukan kenyamanan itu dari orang yang seharusnya tidak pernah ada di tempat itu. Ini kisahku, dan bagaimana aku hampir kehilangan arah dalam hidupku sendiri. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi cerita kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena mungkin cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Namaku Benny. Usiaku 32 tahun, dan aku sudah menikah selama 3 tahun dengan istriku, Rida. Awalnya, semua terasa sempurna. Kami menjalani hidup seperti pasangan pada umumnya. Penuh tawa, cerita, dan harapan. Tapi semua itu perlahan berubah. Rida semakin sibuk dengan pekerjaannya. Pulang larut, sering kelelahan, dan tanpa sadar mulai menjauh dariku. Aku mencoba mengerti. Aku mencoba bertahan. Tapi semakin lama, aku justru merasa sendirian di rumahku sendiri. Sampai akhirnya, 1 tahun lalu, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Orang tua Rida datang dan tinggal beberapa minggu di rumah kami. Dan disitulah semuanya bermula. Ibu mertuaku adalah sosok yang hangat. Beliau sering menanyakan keadaanku, mengajakku berbincang, bahkan hanya sekadar menemani minum teh di sore hari. Hal sederhana, tapi cukup untuk mengisi kekosongan yang selama ini kurasakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa didengarkan. Hari demi hari berlalu, dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu momen-momen itu. Menunggu obrolan ringan. Menunggu perhatian kecil. Menunggu kehadirannya. Aku tahu, ini salah. Tapi perasaan tidak selalu bisa dikendalikan. Hingga suatu hari, aku mulai mempertanyakan semuanya. Apakah ini hanya rasa nyaman? Atau, aku sudah melangkah terlalu jauh? Dan jawaban itu datang, saat aku mulai tidak bisa menjaga jarak lagi. Aku merasa semakin terikat. Semakin bergantung. Dan semakin sulit untuk kembali seperti semula. Sampai akhirnya, ibu mertuaku sendiri yang menyadarkanku. Beliau berkata, "Kadang, kita harus berani menjauh, sebelum semuanya menjadi lebih sulit." Kalimat itu, seperti menamparku. Aku sadar. Aku sedang berdiri di batas yang berbahaya. Dan kalau aku tidak berhenti sekarang, aku bisa kehilangan segalanya. Malam itu, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku memilih untuk berhenti. Bukan karena perasaan itu hilang. Tapi karena aku tahu, tidak semua yang terasa nyaman harus dipertahankan. Keesokan harinya, aku mulai mencoba memperbaiki semuanya. Aku menunggu Rida pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berkata, "Aku ingin kita bicara." Kami duduk bersama. Kami saling jujur. Tentang perasaan, tentang jarak yang tercipta, dan tentang apa yang masih bisa diperbaiki. Tidak mudah. Tidak instan. Tapi, itu awal. Dan dari situlah aku belajar satu hal penting. Bahwa kebahagiaan tidak boleh dicari di tempat yang salah. Aku pernah hampir tersesat. Tapi aku memilih untuk kembali. Kadang, hidup memang membawa kita ke situasi yang tidak kita inginkan. Tapi selalu ada pilihan untuk tetap berada di jalan yang benar. Kalau kamu ada di posisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.